Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu, kita bersuka cita, kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Dan secara spesial hari ini kita akan dilayani oleh tim dari Kairos Christian Ministry United States. Welcome for all pastor here, also Pastor Kim, Pak Kim dan Ibu yang mendampingi tim yang ada pada hari ini. Kita percaya kita akan diberkati Tuhan luar biasa, amin. Kita lapar dan haus, kita nantikan Tuhan, kita percaya Tuhan kita akan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik dan kami mau mendeklarasikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan bahwa hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Kami rindu Tuhan dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau di dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga pada akhir, biar kuasa Tuhan yang nyata bagi kami. Engkau memberkati Tuhan. Juga tim yang akan melayani kami Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka boleh datang untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menyertai ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga pada akhir, kami percaya waktu hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa mujizat Allah, kemuliaan Allah boleh dicurahkan bagi kami dan kami merasakannya Tuhan. Kami pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Segala kuasa yang daripada Tuhan yang menghambat pekerjaan Tuhan, roh jati udara kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya kuasa-Mu yang bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sore buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau tepuk tangan sore-sore, kita mau penuhi ruangan kita dengan sore-sore yang kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan terus menetapkan setiap langkah-langkah kita, amin. Kita lakukan bagian kita dan kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan menuntun setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Giving praise, giving praise. Haleluya. Mari kita bersuka karena Tuhan terus hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Come on sing, sing loud. Sama-sama nyanyikan, katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan apabila ia jatuh tak sampai bergerak, sebab Tuhan menopang. Sama-sama katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sama-sama katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sing Kita mau berkatakan dengan iman lewat pujian ini. Sama-sama katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Masih apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari sama-sama serukan tangannya,
Tuhan menopang tangannya. Apabila Ia tidak sampai tergeletak, katakan sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan katakan tangannya, tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sing wow, hey. Amin. Katakan sing wow. Katakan sebab Tuhan menopang. Sampai lantai katakan tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Ia jatuh tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini setiap deklarasi iman kami Tuhan. Apabila Ia tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Kau yang baik Tuhan sampai selama-lamanya. Hari ini kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama serukan, Lord you are good. Let's sing. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation we worship, sing hallelujah, hallelujah, we worship, for who you are, we worship you, we worship, come on sing hallelujah, 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 we worship you, for who you are good, you are good. Sama-sama sekali lagi katakan Lord you are good. Sing. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Katakan people from every nation, people from every nation and tongue, from generation we worship, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah.
mau nyanyikan. You are good all the time. Sing. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. Sing. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good. You are good. All the time. All the time. You Mari are kita rayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama serukan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan people from every nation. People from every Kita akan melihat apa yang terjadi. from generation, One more time, sing people. people from every nation and tongue, from generation. We worship. We worship. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Sing hallelujah. 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 We worship you. For who you are. For who you are. For who you are. Sing for you who you are. For who you are. You are good. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan you are good. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. This is a spiritually hot church. Ini adalah gereja yang penuh dengan segenap hati menyembah Tuhan. No? Amin. You guys are hot. Ini tentang hati. I just love the young people who are down here dancing and worshiping God. Saya sangat suka dengan anak-anak muda yang menari memuji Tuhan di tempat ini. I wanted to dance with you to praise God. Saya ingin juga menari bersama dengan Anda untuk memuji dan menyembah Tuhan. You guys were awesome. Kamu luar biasa. I just want to thank you for having me here to share the message today. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. There's no way that I could meet you today Dan cara Tuhan untuk membawa kita bertemu pada hari ini, if it wasn't for the Lord Jesus Christ. ini semua adalah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. And I want to give thanks to the Lord, our Jesus Christ. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. I think this is such a spiritually hot church. I don't have to give any message. Dan saya merasakan di sini gereja yang penuh dengan hati yang rohani, punya hati yang spiritual untuk menyembah Tuhan. You guys are already hot. Semua kita dengan segenap hati menyembah Tuhan. But God had me prepare a message to share with you, so I'm going to go ahead and share one today. Dan saya sudah menyiapkan satu pesan untuk saya sharingkan kepada Anda pada hari ini. Read the passage. Do you read the whole passage from Philippians 1 through 4? Okay. So today we're going to look at the passage from Philemon, chapter 1, verse 1 through 14. And can we read it together in Indonesian? Mari Bapak Ibu kita membuka bersama firman Tuhan dari Filemon, surat Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan kita boleh membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Filemon pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14, kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Dari Paulus, seorang hukuman, karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa menurut persekutuan-Mu di dalam iman, turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kuhiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. There's an item that we cannot live without. Satu alat atau barang yang kita tidak bisa hidup tanpanya pada hari-hari ini. Anybody want to take a guess what that is? Tebak kira-kira benda apa ya di mana kita nggak bisa hidup tanpanya? Telephone. Cellphone. Yeah, cell phone. Ya betul, cellphone, handphone. If you don't have a cell phone, you shake. Kalau kita nggak bawa handphone ya jadi masalah, kita bingung. You worry that you don't have a cell phone. Kita menjadi khawatir karena kita tidak membawa cellphone. We did okay long time ago when we didn't have any cell phones. Beberapa waktu yang lampau kalau kita punya cellphone. When the cell phone first came out, waktu awal-awal cellphone itu keluar, you could only make a call. Itu hanya digunakan hanya untuk telepon. Then cell phone got better. Tapi sekarang sudah menjadi lebih baik. You could send messages. Sekarang kita bisa kirim pesan. And you could take pictures. Kita bisa pakai buat ambil gambar, kamera. You could read news. Kita bisa baca berita melalui cellphone. You could read books. Bisa baca buku. You could listen to music. Kita bisa juga mendengarkan musik melalui cellphone kita. It became an item that you cannot live without. Cellphone ini sekarang menjadi alat di mana kita nggak bisa hidup tanpanya. Why? Because it is so useful. Karena cellphone ini adalah sesuatu yang sangat berguna buat kita hari-hari ini. The cell phone became not only an item that is useful, but it became something that is valuable because it helps everyone who uses it. Handphone itu sekarang bukan menjadi hal yang sangat berguna, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berharga karena itu menolong setiap orang yang menggunakannya. And today's text, Apostle Paul talks about being a useful person. Pada teks yang kita baca hari ini dalam kitab Filemon, Rasul Paulus bicara mengenai orang yang berguna, useful person. And I want to talk about, give you a little bit of background of what we are talking about here today. Saya mau memberikan sedikit latar belakang tentang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Apostle Paul was arrested. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara, ditahan di penjara. He was taken to Rome, where he was under a house arrest. Dia dibawa ke kota Roma dan dia harus ada di tahanan rumah. There, Apostle Paul meets a person named Onesimus, and he sends letter through him to Philemon. Jadi pada waktu itu di kota Roma itu Rasul Paulus bertemu dengan seorang yang bernama Onesimus dan dia mengantarkan surat kepada Filemon melalui Onesimus ini. So Paul writes in the letter, he greets everyone who is with Philemon, his wife, Apphia, and son Archippus.
Jadi Rasul Paulus menulis surat ini ditujukan kepada Filemon, kepada istrinya Apphia dan juga kepada Archippus. The reason Paul wrote this letter is because of this person named Onesimus. Alasan kenapa Rasul Paulus menulis kitab surat ini adalah karena satu orang yang bernama Onesimus. You see, Onesimus was a slave of Philemon. Onesimus ini adalah sebenarnya seorang budak. We don't know what happened, but Onesimus ran away from Philemon. So Onesimus, he ran away from Philemon and he went to Rome. And in Rome, Onesimus met Apostle Paul. Jadi Onesimus yang di rumah Filemon dia kabur dan dia pergi ke Roma, dan di Roma dia bertemu dengan Rasul Paulus. After Onesimus meeting Apostle Paul, he became his disciple, and he was helping Paul, serving him, and being useful to him. Jadi pada waktu itu Onesimus bertemu Rasul Paulus dan dia dimuridkan oleh Rasul Paulus dan dia melayani Rasul Paulus sehingga dia menjadi orang yang sangat berguna bagi hambanya Rasul Paulus. This is what Paul says in verse 10. It says, I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Ini dikatakan di ayat 10, dikatakan mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. If you read a book of Acts, in that chapter, apabila kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai 24, when Paul was under a house arrest, he invited many people into where he was, and he explained why he was captured, and he talked about Jesus Christ. Jadi pada waktu di sana Rasul Paulus itu mengatur segala pertemuan dengan Paulus di hari-hari tertentu dengan jumlah orang yang lebih banyak di satu tempat, dan dia bersaksi menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang hukum-hukum Musa kepada orang-orang yang datang di Roma itu. Now in Acts 28 verse 23 and 24 says this. They arranged to meet Paul on a certain day. And you could read it in di dalam Kisah Rasul 28, sekali lagi saya bacakan ayat 23 sampai 24, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. And Onesimus was probably one of them who believed in Jesus through the message that Apostle Paul gave. Jadi Onesimus ini kemungkinan salah satu dari orang-orang yang berhasil diyakinkan dan percaya kepada Yesus di Roma ini. Onesimus, after believing in Jesus, he became a useful person for Paul. Onesimus setelah dipercaya kepada Yesus, dia menjadi orang yang sangat berguna bagi Rasul Paulus. Onesimus became a hand and feet for Paul. Jadi Onesimus ini menjadi seperti kaki dan tangannya Rasul Paulus yang ada di penjara. Because Paul was under house arrest, he could not go outside. He had to stay inside. Karena Rasul Paulus di tahanan rumah, maka dia nggak bisa keluar. Dia hanya tinggal di dalam. So he asked Onesimus to do all the errands for him. Jadi dia meminta Onesimus untuk membantu dia melakukan segala sesuatu. So that's how Onesimus got involved in ministry. Jadi inilah caranya bagaimana Onesimus ini terlibat di dalam pelayanan. He was being useful. Dia menjadi seorang yang berguna. Maybe Paul said, "Oh, Onesimus, I'm hungry. Can you get me some food?" Paulus berkata, Onesimus, saya lapar. Bisakah kamu memberi makanan buat saya? So Onesimus went to market and got food for Paul. Dan Onesimus pergi ke pasar dan dia beli makanan untuk Rasul Paulus. Paul wrote letters to different churches and said, Onesimus, can you send this to the post office? Rasul Paulus menulis banyak surat untuk jemaat-jemaat dan dia meminta untuk Onesimus mengantarkan surat itu kepada jemaat-jemaat. Paul says, Onesimus,
can you go get some more paper and pen so I could write more letters? Paulus berkata kepada Onesimus, saya butuh beberapa kertas dan pen untuk menulis, bisakah kamu menolong saya untuk mendapatkannya? Many of the letters that Paul sent to many churches, maybe Onesimus was there to help him write all these letters by providing pens and papers. Jadi banyak surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat itu, kemungkinan Onesimus membantu Paulus untuk menyediakan segala sesuatu untuk Rasul Paulus menulis surat-surat tersebut. When Paul had nothing to do, maybe he was thinking, Onesimus was there and they shared their life together. Jadi pada waktu mereka bersama-sama di sana, Onesimus membantu Paulus, mereka bersama-sama dan mereka sharing tentang kehidupan. They share personal informations in the past. Dia menceritakan tentang informasi personalnya di masa yang lalu. So one day Onesimus says, I used to be a slave. Dia pada suatu waktu Onesimus berkata, saya ini sebenarnya adalah seorang hamba, seorang budak. My master was a Philemon. Tuan saya itu bernama Filemon. And Paul said, Philemon? Ya, apa betul siapa Filemon? I know Philemon. Saya kenal Filemon. He's my disciple. Dia itu murid saya. I better write letters Saya akan tulis surat kepada Filemon. for you so that you could be free. Saya akan tulis surat kepada Filemon supaya kamu dibebaskan, supaya kamu dimerdekakan. So Paul writes a letter to Philemon that we read here today. Dan akhirnya Paulus menulis surat kepada Filemon dan menjadi surat yang kita baca pada hari ini. So Paul writes a letter saying, Philemon, I need Onesimus in my ministry because he's very, very useful. Dan Paulus menulis kepada Filemon mengatakan bahwa Filemon, saya sangat membutuhkan Onesimus karena dia adalah seorang yang sangat berguna. So in verse 11, that's what it says. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and me. Di ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. The whole message of the book of Philemon is this. Jadi seluruh message, seluruh pesan dari kitab atau surat Filemon adalah tentang ini. The name Onesimus comes from a Greek word onesis. Nama Onesimus itu berasal dari satu kata Yunani, yaitu onesis. Onesis means useful. Onesis itu berarti useful atau berguna. Useful. Berguna. You know what name Philemon means? Anda tahu apa arti nama Filemon? Philemon in Greek means kind and merciful. Nama Filemon di dalam bahasa Yunani itu artinya kebaikan dan belas kasihan. So the book of Philemon is about a man named who is useful became useless until he met Jesus Christ. Jadi kita bisa katakan bahwa buku surat Filemon ini adalah mengenai seorang yang bernama berguna. Dia menjadi tidak berguna sampai dia ketemu Yesus. Through Jesus Christ, this useless person became useful, and the master whose name is kind and merciful accepts the changed person's name who is useful, which is Onesimus. Setelah berjumpa dia dengan Yesus, dia menjadi seorang yang berguna, jadi seorang yang bernama berguna, dia menjadi orang yang berguna, melayani dan tuannya yang bernama baik hati dan belas kasihan menerima perubahan orang ini dan namanya menjadi seorang yang berguna. God created all of us to be useful person. Tuhan menciptakan setiap kita itu adalah untuk menjadi orang yang berguna. When God created Adam and Eve, they were useful. Kita semua adalah orang yang berguna, useful. But sin came along and they became useless. Tetapi dosa itu datang dalam kehidupan manusia sehingga kita menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang useless. God cannot use them anymore. Tuhan gak bisa pakai kita lebih lagi karena dosa. But after meeting Jesus Christ, we become useful again. Tetapi setelah kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita kembali menjadi orang yang berguna. Because you and I met Jesus Christ, God made us who are useless
to be useful. Jadi waktu kita bertemu dengan Yesus, Tuhan mengubah kita jadi dari orang yang tidak berguna sekarang menjadi orang yang berguna, orang yang useful. Amen. Amin. Look at each other and say, you are a useful person. Katakan samping kanan kirimu bahwa engkau orang yang berguna. So today I'd like to say about how we can be useful to God and to those around us. Oleh karena itu hari ini kita mau berpikir tentang bagaimana kita bisa jadi orang yang berguna untuk Tuhan dan untuk orang-orang di sekitar kita. Apostle Paul claims that Onesimus benefited him. Rasul Paulus berkata, mengklaim bahwa Onesimus itu memberikan keuntungan atau manfaat bagi dirinya. Onesimus is so helpful to Paul that he became useful. Onesimus itu sangat membantu Rasul Paulus sehingga dia menjadi seorang yang sangat berguna. Like I said, Paul couldn't go out of the house. So Onesimus became his legs and hands. Jadi Onesimus itu membantu Rasul Paulus untuk keluar. Rasul Paulus nggak bisa keluar rumah, tapi Onesimus membantu Rasul Paulus untuk bisa keluar dan melakukan segala sesuatu. So Onesimus did everything that Apostle Paul cannot do. Jadi Onesimus ini melakukan segala hal yang Rasul Paulus nggak bisa lakukan. And perhaps maybe Onesimus supported Paul emotionally as well. Saya percaya bahwa Onesimus pun mendukung Rasul Paulus secara emosional. So let's think about Onesimus today. Mari kita berpikir tentang Onesimus hari-hari ini. Just as Onesimus became useful to Paul, I want you to be useful to Lord Jesus Christ. Sebagaimana Onesimus berguna, bermanfaat bagi Rasul Paulus, kita pun bisa menjadi berguna bagi Allah. Be useful to God. Berguna bagi Allah. Be useful in the kingdom of God. Berguna dalam kerajaan Allah. Like I said, in Greek, Onesimus means useful, helpful, practical, and beneficial. Seperti di dalam bahasa Yunani, kata ones di situ artinya berguna, sangat membantu, praktikal dan juga memberikan keuntungan. So what does it mean to be useful? Jadi apa artinya kita menjadi berguna? It means that you need to become useful to God. Itu artinya kita menjadi berguna bagi Tuhan. You need to be helpful to God. Kita menjadi membantu Tuhan. Be practically used by God. Dan kita juga bisa secara praktis dipakai oleh Tuhan. And that you benefit in the kingdom of God. Dan juga kita memberikan manfaat atau keuntungan bagi kerajaan Allah. You see, we live in the world that we can't see. Bapak Ibu, kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang kelihatan, visible world ya, dunia yang bisa kelihatan. In the physical world, we only see physical people and things. Di dalam dunia yang kelihatan, kita hanya melihat, kita dapat melihat hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bersifat fisik. Physical things like trees and mountains and cars and houses and people. Kita bisa melihat benda-benda seperti pohon, gunung, rumah, orang-orang dan lain-lain. But you and I know that there's more than a physical world. Tetapi kita tahu ada sesuatu yang lebih daripada dunia yang fisik ini. There's a world called spiritual world. Dan itu adalah yang disebut dengan dunia rohani atau spiritual world. In spiritual world, you cannot see it. Di dalam dunia rohani kita tidak dapat melihat dengan mata fisik. But you know it's there. Tetapi kita ada di situ, kita tahu itu. You feel it. Kita dapat merasakan dunia itu. And there's a war called spiritual war. Dan tahukah Anda bahwa di dalam dunia rohani itu ada peperangan yang namanya peperangan rohani. There's a fight going on. Yang dimana ada pertarungan satu dengan yang lain. That's why Peter, he says in 1 Peter 5:8, be alert and of somber mind. Your enemy, the devil, prowls around like a rolling lion, looking for someone to devour. Oleh karena itu Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. You see, the devil is trying to find someone that he could devour.
Jadi iblis itu sedang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. He wants to find a prey and uses it to bait, to catch that person. Dia mencari cara-cara untuk bagaimana membuat orang itu bisa ditangkap dan dimangsa. And this bait that he uses is a person that he uses to destroy the kingdom of God. Dan iblis pun memakai orang-orang untuk menghancurkan orang-orang yang lain. Jadi orang yang dipakai oleh iblis. In other words, if Satan uses him, you become his servant. Kalau kita melayani setan, iblis, maka kita menjadi hambanya setan. Hambanya You iblis. become useful to the devil. Kita menjadi berguna bagi si kerajaan gelap atau setan. We should never be useful to the devil. Kita tidak mau dan tidak pernah mau, jangan sampai kita berguna atau dipakai oleh iblis. But the problem is, many Christians get deceived by devil and they become useful to Satan. Pada kenyataannya begitu banyak orang Kristen yang ditipu oleh iblis dan menjadi berguna atau dipakai oleh iblis. Such things happen in the churches all the time. Ini terjadi di dalam perjalanan gereja di sepanjang zaman. One person get used by devil and church splits in half. Ada orang-orang yang dipakai oleh iblis sehingga akhirnya membuat perpecahan dan kehancuran di dalam gereja. He uses a one person and small groups fall apart. Gara-gara satu orang dalam kelompok kecil dan itu membuat perpecahan dalam gereja. Because of one person, a mission is all mission becomes failure. Gara-gara satu orang yang dipakai oleh iblis, akhirnya semua misi gereja itu menjadi berantakan. It not only happens in the churches, but it happens in denominations as well. Ini bukan hanya terjadi dalam gereja lokal, bahkan di dalam sebuah denominasi, satu sinode bisa terjadi. Denominations split. Denominasi atau sinode itu bisa pecah, bisa terjadi perkelahian. Don't be useful to the devil. Jangan pernah mau dipakai dan berguna untuk si iblis. Be useful to God. Tapi kita mau berguna bagi Tuhan. That's why Jesus says, love one another. Yesus berkata kepada kita, kasihilah satu dengan yang lain. Jesus Christ wants you to be one. Tuhan Yesus mau kita itu untuk menjadi satu. You know, Jesus prays that we become one. Bahkan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Because people of God are not being useful to God, Karena orang-orang percaya itu harus menjadi berguna bagi Tuhan. and because become useful to the devil, Dan tetapi kalau orang itu dipakai oleh iblis, there's so much a problem happens around us. kalau kita dipakai iblis maka akan begitu banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. But God is looking for one person. Dan Tuhan mencari orang-orang, satu orang yang mau dipakai dia. God is looking for a useful person for him. Dia mencari orang di tempat ini yang mau berguna bagi dia. And I pray that you be the one. Dan saya berdoa Anda adalah orangnya. Amin. Dengan kemuliaan buat Tuhan. I want you to say to God, God, I want to be useful. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi berguna bagi Engkau. I am useful to God. Saya berguna bagi Tuhan. Say, I am useful to God. Katakan, saya berguna bagi Tuhan. Amen. Amin. You are useful to God. Engkau berguna bagi Tuhan. You should be useful in proclaiming the word of God. Kita harus menjadi berguna dalam memproklamasikan firman Allah. You should be helpful. You should be helpful in person. You should be a helpful person in bringing the people of God together, loving one another. Anda harus menjadi orang yang membantu satu usaha untuk membawa orang-orang untuk menjadi satu, untuk menjadi unity. You should be practically used to pray in one spirit so that churches can be revived in the Holy Spirit. Anda harus secara praktis dipakai oleh Tuhan untuk berdoa supaya ada satu roh di dalam gereja sehingga gereja itu bangkit oleh kuasa Roh Kudus. You should help the people of God to do mission work to benefit the kingdom of God. Anda harus menjadi orang yang membantu umat Allah untuk melakukan pekerjaan misi sehingga terjadi keuntungan bagi kerajaan Allah. In that way you become useful person.
Mari kita menjadi orang yang berguna. In first century Christians, they were very, very useful. Di abad yang pertama di kekristenan yang jemaat mula-mula, mereka tuh sangat berguna bagi masyarakat. They were helpful people for the society. Mereka menjadi orang yang sangat membantu masyarakat di sekitar mereka. They were helpful to the community around them. Mereka sangat membantu komunitas yang ada di sekitar mereka. For example, this is what happened. Ini beberapa contoh yang terjadi pada waktu itu. In first century, they had unwanted newborns. Pada waktu itu ada orang-orang anak-anak yang lahir yang tidak diinginkan. They would throw the babies away in trash. Sehingga waktu dia lahir, bayinya itu ditaruh dibuang sampah. Christians saw that was not good. Tetapi orang-orang Kristen sana melakukan perbuatan yang baik. So they take the child and brought them home. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu membawa pulang anak-anak bayi itu dan dibawa pulang ke rumah. They raised them as their own. Dan mereka merawat anak itu, membesarkan anak-anak itu. People were selling children as slaves. Orang menjual anak-anak pada waktu itu menjadi budak. Rich Christian bought that child for himself. Tetapi orang-orang Kristen yang kaya, mereka membeli anak-anak itu untuk mereka. They brought the child and raised them at home. Tetapi anak-anak itu tidak dijadikan budak, tetapi dibesarkan di rumah mereka. Not as a slave, but as their own child. Tidak sebagai budak, tetapi sebagai seorang anak. The community people saw that, and that was really good. Dan komunitas masyarakat pada waktu itu melihat, wah ini sesuatu hal yang sangat baik. God used them. Tuhan pakai mereka. So community and society saw that Christians were good and their Christians were useful. Jadi masyarakat bisa melihat bahwa Kristen itu adalah penuh kebaikan dan berguna bagi mereka. So Christians were helping the community and society. Jadi orang Kristen sangat membantu komunitas dan masyarakat. They looked after homeless people, they fed the hungry, visited the prisons, and comforted those who were weak. Mereka menolong, merawat orang-orang yang tidak punya rumah, mereka memberi makan mereka yang lapar, mengunjungi mereka yang di penjara, memberikan kenyamanan bagi mereka yang lemah. You see, the first century Christians, they weren't living really good, or they weren't all that rich either. Orang-orang Kristen pertama itu nggak semuanya mereka hidup baik atau enak. They were being persecuted. Mereka juga hidup di tengah-tengah penganiayaan. But they still helped. Tetapi mereka tetap bisa membantu. You know, back in when the COVID started a couple of years ago. Kita tahu bahwa waktu pandemi COVID itu datang beberapa tahun yang lalu. In Wuhan, China, the Christians in Wuhan, you know what they did? Orang Kristen di Wuhan, di China pada waktu itu. They were passing out masks to everyone. Orang-orang Kristen di Wuhan waktu itu datang dan memberi masker secara gratis kepada orang-orang di jalan. Masks were rare those days. Mereka memberikan waktu itu, masa-masa itu masker ini satu benda yang sangat mahal. Mask was expensive then. Ya, sangat mahal. But Christians, they went out, they shared. Tapi orang Kristen membagi-bagi masker. They say, God wants you to live. Mereka katakan buat Tuhan, mau engkau sehat, Tuhan mau engkau hidup. People who got free masks, they knew they were Christians. Orang yang menerima masker itu mereka bisa melihat ini adalah orang-orang Kristen. Christians were being helpful. Orang Kristen menjadi orang yang sangat membantu orang lain. They were being useful to the society. Mereka menjadi orang yang sangat berguna bagi lingkungan, bagi masyarakat. The Christians needs to be useful to the community. This church needs to be useful to this community. Jadi gereja itu harus berguna. Gereja kita juga harus berguna bagi komunitas, bagi masyarakat sekitar kita. Don't just think about our church, but we need to think about community around us. Kita tidak berpikir hanya tentang gereja kita, tapi bagaimana kita memberkati masyarakat komunitas di sekitar kita. There was a Korean church in America. Ada sebuah gereja di Amerika. This church was growing fast. Gereja ini bertumbuh sangat cepat. Spiritually hot.
sangat punya semangat dalam hal rohani, doing a lot of mission work. sangat terlibat dalam pekerjaan misi. They spend 50% of their budget sending missionaries to Russia. Mereka itu menyisikan atau menghabiskan 50% daripada budget gerejanya untuk mengutus misi ke Rusia. Church grew. Gerejanya bertumbuh secara luar biasa. And the building got so small, they wanted to buy a building. Jadi gedungnya itu sudah sampai nggak muat lagi sehingga mereka membeli menyewa gedung yang baru. They found a perfect building nearby. Dan di sekitar itu mereka menemukan satu tempat yang sempurna yang cocok buat mereka. They wanted to buy it. Mereka mau beli gedung itu. Only problem was they have to get a permission from the community. Tetapi ada satu masalah di mana mereka tidak mendapatkan izin dari lingkungan. So they had to go to City Hall and have a meeting with the community people. Sehingga mereka harus pergi ke balai kota dan melakukan meeting dengan warga di tempat itu. So the church asked the community people, can we buy this building and worship in this building? Nah, gereja itu orang-orang sekitar itu waktu itu tidak mengizinkan orang untuk membeli dan memakai itu untuk tempat ibadah. You know what community said? Anda tahu apa yang masyarakat itu katakan? Community says no. Kami katakan bahwa waktu mereka minta izin mereka katakan tidak bisa. Church asked, why? Gereja itu bertanya, kenapa kami nggak bisa bangun gereja? Community people said to them, you are not useful to our community. Orang-orang itu berkata, kalian itu nggak berguna bagi komunitas, bagi masyarakat sekitar ini. Wednesdays, Fridays, Sundays, you come, you take all the parkings for our community. Setiap hari Rabu, Jumat, Minggu kamu datang beribadah penuh orangnya sehingga kamu memenuhi parkir di wilayah itu. We come home from work and we want to park our cars. There's no place for us to park. Sehingga waktu kami pulang dari tempat kerja, kami pulang gak ada tempat parkir karena semua dipakai untuk gereja kamu. Church should help us, not us helping you. Church should help the community, not community help church. Jadi gereja itu harus menolong masyarakat, bukan hanya untuk dirimu. I want the Miracle Harvest Church to be useful to the community around you. Saya berharap bahwa gereja Miracle Harvest, GKR Miracle Harvest menjadi berguna bagi masyarakat di sekitar ini. World mission is important. Misi dunia itu sangat penting. Community mission is doubly important. Misi kepada komunitas juga sangat penting, sangat penting. You need to take care of people around you first. Anda harus pertama-tama mempedulikan dan merawat orang-orang di sekitar Anda. In that way, you need to be a good example of the people. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekeliling kita. You should benefit them. Kita harus menjadi manfaat bagi mereka. You should help them. Kita harus menolong mereka. So the church, so the community may see the Miracle Harvest Church and say, I like that church. Sehingga masyarakat melihat gereja GKR Miracle Harvest dan mereka berkata, kami suka gereja ini. I like the God that they serve. Kami senang gereja ini ada di sini. I want to go to that church. Bahkan saya mau pergi ke gereja tersebut. I want to help this church to help the community. Saya mau membantu gereja itu untuk menolong masyarakat. Amen? Amin. That's what Christians ought to be. Inilah kekristenan yang seharusnya. Be the church where the community can say, we need Miracle Harvest Church for this community. Jadilah gereja di mana masyarakat komunitas dapat berkata, kami butuh GKR Miracle Harvest. Be helpful and be useful church for the community. Menjadi gereja yang membantu dan berguna bagi komunitas. Be Onesimus church. Jadi gereja yang Onesimus. Be Onesimus person. Menjadi orang yang onesis, berguna. Be a person who is useful and helpful. Menjadi orang yang berguna dan sangat membantu orang lain. Let's all become Onesimus. Semua kita menjadi Onesimus. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam sorga, we thank you that you made us useful. kami bersyukur Kau menciptakan kami untuk menjadi orang yang berguna. Thank you that you made us doubly useful by becoming your children.
Kami bersyukur Tuhan Kau mau menjadikan kami untuk berguna untuk melayani orang. Father, help us to be useful to this community. Tuhan tolong kami untuk menjadi berguna bagi komunitas masyarakat di sekitar kami. So that without saying any single word, that we could share the love of Jesus Christ. Bahkan tanpa perlu mengatakan satu kata pun mereka dapat melihat kesaksian tentang Tuhan Yesus. Jesus, help us to be changed. Tuhan ubah saya, bantu saya untuk berubah. Help us to be Onesimus. Tolong kami untuk menjadi seperti Onesimus. Help this church to be Onesimus church. Tolong gereja ini Tuhan untuk menjadi gereja yang seperti Onesimus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan luaskan ukuran kita. Kalau kita ukurannya kecil, maka kita akan diberikan kecil. Tapi kalau kita luaskan ukuran kita besar, maka Tuhan akan cerahkan yang besar dengan luar biasa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita, ada beberapa persembahan, ada persembahan syukur, diakonia, 1000 movement yang ada di depan. Silakan Bapak Ibu terlibat di dalamnya, tidak akan pernah rugi. Sebab kita ada di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik dalam hidup kami. Engkau luar biasa, dan kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami akan perluas ukuran kami Tuhan. Maka apa yang kami ukur dengan luas, maka Tuhan akan curahkan dengan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya ukuran yang kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa melalui gereja ini. Kami diberkati, gereja kami diberkati bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mendengar pesan Tuhan bahwa hidup kami harus berguna untuk orang lain.
GKRI Miracle Harvest harus berguna bagi kompleks ini, bagi Pondok Kopi, bagi Jakarta Timur, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Karena kami tahu bila kami tidak berguna buat Tuhan, maka kami akan berguna kepada kuasa si jahat, kuasa iblis yang akhirnya merusak kesatuan gereja. Roh-roh yang mencoba untuk merusak, yang membuat suasana apapun bentuknya sehingga kami tidak berguna, hari ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ini penting buat kami. Di tengah-tengah banyaknya gereja di tempat ini, tapi ada satu yang akan Tuhan pakai, yaitu berguna bagi tempat ini, berguna bagi perumahan ini, yaitu GKRI Miracle Harvest. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati semua, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan bagaimana menari di dalam Kristus. Terima kasih untuk Pak Kim dan Ibu yang boleh hatinya ada di gereja ini, sehingga memberikan kami kekuatan, motivasi untuk kami berdiri tegak menjadi gereja yang misioner. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan hidup kami diberkati, kami sehat, anak-anak kami sukses, yang bekerja dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada hal-hal yang menghambat berkat. Semuanya pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Yesus. Hari ini kami angkat tangan kami. Kiranya kasih karunia surga oleh Yesus Kristus dan kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.